Viral kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, Gus Mus angkat bicara NU bukan milik Habib ya. Ini penjelasan dari Gus Mus terbaru, dan Indonesia milik bersama ya. Wah, ini benar-benar sih sindiran keras ya. Dan nanti juga ada Gus Wapi ya, yang mana beliau menyatakan tentang polemik ini ya. Dan beliau juga sempat katanya kemarin memasukkan orang Kristen masuk Islam. Coba sih seperti apa sih Gus Wapi ya. Oke, kita simak dari Gus Mus dulu ya. Oke, kita ke video. Dia bilang kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Jadi mulai sebelum kemerdekaan, beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia. Buku yang saya temukan itu, bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah Yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Ada makan gratis umpama. Tak percajeng kok. Mun tak laku tak ngakan saudara. Mun tak majer listrik padam. Percaja pun ke gula. Coba ambian mele serbai pun. Mun perlu telokan pele kebi. Mun tak majer listrik ku tak padam. Pas langsung transfer ambian bi Pak Prabowo. Langsung transfer bi Pak Anies ambian. Neka kebi majer listrik sebulan. Tak kira. Hanya masalah politik gitu loh. Yang mencalonkan diri sama-sama umat Islam, sama-sama ada dukungan dari ulama, sama-sama mereka sholat, sama-sama umat Nabi Muhammad, mencaci maki lagi. Kalian tidak tahu bahwa di belakang itu ada orang-orang kafir yang senang melihat umat Islam bertengkar. Kalian tidak tahu bahwa di belakang mereka ada orang-orang kafir yang bertepuk tangan melihat umat Islam pecah belah. Kalian tidak tahu bahwa di belakang isu nasab ini banyak pendeta-pendeta kurang ajar yang mereka mengadu domba umat Islam. Apakah saya tahu? Tahu. Jauh sebelum isu nasab, Al-Fakir sudah sering berdiskusi dengan pendeta, dengan Rabi Yahudi. Bahkan Alhamdulillah sampai detik ini, bahkan di bulan ini masih ada orang yang kita syahadatkan kemarin sebelum saya berangkat ke Sampang. Alhamdulillah. Mereka yang tertawa kalau kita saling mencaci. Bulan ini sudah lebih dari 2 orang yang mu'allaf. Insya Allah Februari atau Maret
Al-Fakir datang ke Vietnam, di sana ada satu keluarga mu'allaf, Pak. Kenapa mereka mu'allaf? Mereka tahu akhlak Rasulullah. Mereka kemudian tahu bagaimana cara Rasulullah bermuasyarah. Mereka tahu bagaimana Islam diajarkan oleh Allah. Pertama kali, ayat yang pertama di dalam Al-Quran, Allah kenalkan sifatnya Ar-Rahman, yang maha belas kasih. Coba sampean buka pertama kali apa yang dibaca di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Sifat Ar-Rahman Allah sampaikan pertama kali di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Allah maha belas kasih di dunia, baik kepada orang kafir maupun kepada umat Islam ataupun orang yang tidak beragama sekalipun. Semuanya diberikan rezeki yang sama oleh Allah, semuanya diberikan pangkat yang sama oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Sifat Ar-Rahman Allah sampaikan bahwa maknanya Allah belas kasih di dunia. Buktinya orang kafir banyak yang kaya raya, Pak. Buktinya orang kafir banyak yang sukses. Buktinya orang kafir banyak yang ahli sodakoh kepada umat Islam. Itu menunjukkan belas kasih Allah kepada umat manusia, bahkan seluruh makhluk di dunia. Maka lucu ketika umat Islam dikenalkan oleh Allah dengan sifat belas kasih, tetapi umat Islam tidak saling mengasihi antara umat Islam. Kan lucu. Dan hati-hati bahwa penyakit hati terakhir, penyakit hati terakhir yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu apa, Pak? Penyakit yang paling parah yang Allah sampaikan terakhir di dalam Al-Quran adalah min syarri hasidin idza. Itu penyakit orang kafir yang terakhir, yang paling parah, yang Allah sebutkan di terakhir di dalam Al-Quran. Yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah prakteknya. Penyakitnya adalah min syarri hasidin idza hasad. Orang mula ereh, orang mula ere, Pak, Bu, oneng ere, Bu. Semakin kita benar, semakin salah menurut mereka. Semakin kita sampaikan dalil, bahkan seluruh ulama di dunia, saudara, kita sampaikan akan ditolak. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada sifat hasud, ereh, dengki. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab yang kecil, kitabnya tipis, kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menyampaikan salah satu penyakit yang tidak ada obatnya, kata Imam Ghazali, adalah hasud. Hasud ini gak ada obatnya. Obatnya hanya hidayah dari Allah. Anda mau sampaikan dalil seluruh dunia, tidak akan diterima. Anda akan menasehati semua sekampung, tidak akan diterima. Hanya hidayah dari Allah yang bisa mengobati orang-orang yang hasud, seereh. Menabi pempian kedua tetangga neka endik sifat ere, Pak, neka tak bisa. Doa aki saos, doakan semoga Allah sembuhkan dari penyakit hatinya. Kenapa? Karena sifat orang kafir pertama yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kamu Muhammad memberitakan kebenaran, memperingati atau tidak kepada orang-orang kafir itu, mereka tidak akan beriman kepada kamu Muhammad. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala absar. Nah, Allah sudah mengunci. Pengko, mon bahasa Madura neka pengko. Orang pengko ereh dengki, tak gelem ke debuna nabi, tak gelem ke debuna ulama, neka berarti ya tena berhasud.
Nah hasud Kak Dinto montak oleh hidayah dari Allah taker beres seperti itu. Maka mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ayolah kita sesama umat Islam itu, kata Rasulullah, bahkan Pak ya, bahkan kalau kita saling mencaci, saling menghina, itu tanda amal ibadah kita tidak diterima. Tanda ciri-ciri orang yang tidak diterima sholatnya, tidak diterima amal ibadahnya, orang itu suka menghina dan mencaci maki, terutama sesama umat Pada suatu saat ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma birrul haji?" Wahai Rasulullah, ciri-ciri haji yang mabrur yang bagaimana Rasulullah? Ciri-ciri haji yang diterima itu bagaimana ya Rasulullah? 2 kata Rasulullah. 1, tibul kalam, ucapannya semakin baik. 2, it'amut ta'am, suka bersedekah kepada fakir miskin. Jadi mon beda orang datang haji hanya gara-gara tak panggil Pak Haji belis, neka ciri-ciri haji tak mabrur bu. Mon beda orang datang dari haji mak sekut atau karanbi tetangga, tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, tanda orang amalnya amal ibadahnya diterima, 2, ucapannya semakin baik. Yang kemudian enggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU enggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, enggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau enggak tahu berarti enggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Enggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu enggak? Apa? Ya berarti nggak tahu sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Ashari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak dokter itu, profesor dokter. Padahal saya itu intelek kendilen, pesantren tus yang tidak pernah sekolah kecuali sekolah intelek kendilin itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa.
saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari Gusmus ya, yang mana Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia ya. Dan tadi juga Gusmus menyebutkan NU bukan milik kelompok seseorang ya, tapi NU ya suatu organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya, milik kita bersama ya Bapak Ibu. Tadi juga ada Gus Wafi ya, beliau menyatakan tentang polemik Nasab ini sebenarnya ada dalangnya gitu. Terus ada pendeta Kristen pada seneng gitu yang ngeliat kita bertengkar gitu, kita gaduh masalah ini bersama umat Islam gitu ya. Para pendeta bersorak-sorak ya. Jadi intinya Gus Wafi menginginkan sudahi polemik ini, dan beliau Masya Allah sudah memasukkan Islam kemarin katanya ya. Oke, kita doakan ya yang baik-baik. Gus Wafi sehat selalu, Gusmus sehat selalu, kita semua juga sehat selalu. Oke, itu informasi kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.